Shalom. Apa kabar semuanya saudara? Luar biasa kita bersama dengan Tuhan ya. Pada saat siang hari ini saudara kekasih, mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita persembahkan roh tubuh jiwa kita kepada Tuhan, supaya ketika kita mengangkat pujian, maka pujian kita menjadi dupa harum di hadapan Tuhan. Mari sebelumnya kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu Bapa, buat kasih setiamu. Kau sungguh baik bagi kami Tuhan. Pada hari ini kami datang kepadamu Bapa, mempersembahkan roh tubuh jiwa kami ke dalam tangan-Mu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, ketika Kau ada di tengah-tengah kami, sesuatu pasti terjadi Tuhan. Oleh karena itu Bapa, lawati semua umat-Mu di tempat ini dengan kasih setiamu yang tidak pernah kekal, yang tidak pernah hilang dan kekal selama-lamanya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami masuk dalam hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya Kudus. Mari sama-sama kita memuji, menyembah Dia. Ya Tuhan, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu
Kami merenungkan kasih setiamu Tuhan. Hanya dengan mempersembahkan roh tubuh jiwa kami kepadamu Bapa, supaya perkenanan tinggal dalam kehidupan kami.
Katakan Dia Raja segala raja yang berbuat baik kepada kita selama-lamanya. Dia marah segera Dia rasa segera Yesus Tuhan Kau ajaib. Sempurnalah kasih-Mu Tuhan, sempurnalah kasih-Mu dalam kehidupan kami. Sebab inilah renungan kami, inilah puji-pujian kami, yaitu Kau sungguh baik, Kau sangat baik, baik selama-lamanya Tuhan. Inilah yang ku renungkan. Angkat hatimu kepada Tuhan. Kami selalu berkata Kau sungguh baik Tuhan. Pada Dia pujian
sebagai korban persembahan yang hidup. Kami sangat bersuka cita, kami sangat bersyukur karena Tuhan Yesus, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersuka cita. Yang sama-sama diberkati berkata, amin. Haleluya, sukacita kita hanya karena Tuhan Yesus. Amin. Mari bersuka cita saudara.
persembahan kita kepada Tuhan, kami mengundang yang melayani. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Mari kita bawakan persembahan kita. Adakah Bapak Ibu yang membutuhkan amplop persembahan? Kalau sudah semua, mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya. Segala puji, syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, Engkau kumpulkan kami di tempat ini ya Tuhan, untuk memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan, meninggikan nama-Mu yang kudus ya Bapa. Kiranya setiap puji-pujian yang telah kami naikkan ya Tuhan, boleh menyenangkan hati-Mu, menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menyertai kami sepanjang minggu hari ini ya Tuhan. Hingga saat ini Tuhan, kami ada bersama-sama di rumah-Mu di tempat ini ya Tuhan. Tiba saatnya kami mau memberikan persembahan kami. Tuhan, sucikan dan kuduskanlah setiap persembahan kami. Layakkan setiap persembahan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Pakailah persembahan kami ini untuk memuliakan nama-Mu, untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Berkatilah setiap jemaat-Mu yang hadir ya Tuhan, setiap pekerjaan mereka, apapun profesi mereka Tuhan yang berkenan di hadapan-Mu, Tuhanlah yang menyertai dan berkatinya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, ajar kami untuk memberikan yang terbaik bagi-Mu ya Tuhan. Tuhan juga pakai kami ya Tuhan yang melayani Tuhan. Biarlah segala puji kemuliaan hanya bagi-Mu, hanya untuk menyenangkan hati-Mu saja ya Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. saudara dan saudari di dalam Kristus. Berikut kami sampaikan info Bethlehem tersekan. Mari kita saksikan bersama-sama.
Ibadah Raya Hari Minggu 1 Oktober 2023. Semua sesi ibadah pukul 7 pagi, pukul 9 pagi, pukul 11 siang, dan pukul 5 sore. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, Pendeta James Tony Aritonang. Seluruh ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Praise and worship semua ibadah akan dilayani oleh worship leader Else Gunadi. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai anak di usia sekolah minggu, mari ajak anak Anda untuk mengikuti ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 9 pagi dan pukul 11 siang secara onsite di gereja. Ayo anak-anak bergembira dan memuji Tuhan bersama. Shalom para wanita Allah, kami mengajak Anda semua untuk dapat mengikuti ibadah WBI Bethlehem Grand Chorus yang akan diadakan setiap hari Rabu pukul 7 malam. Mari bertemu bersama di dalam Kristus. Hai pemuda-pemudi Bethlehem, Youth Generation mengajak kalian semua untuk bergabung dalam ibadah Youth pada hari Sabtu pukul 6 sore. Dalam rangka perayaan ulang tahun Youth Generation yang ke-10, Youth Generation mengadakan bakti sosial ke Panti Asuhan Bukit Karmel, Bogor. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberi donasi, dapat menghubungi Saudara Marcel. Shalom pria Allah yang luar biasa. Kami informasikan keberangkatan acara ibadah padang kita pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 pukul 5 pagi dan memakai dress code kuning. Shalom jemaat yang terkasih dalam Kristus. Kami mengajak seluruh jemaat, panatalayan, dan pengurus komisi untuk ikut berpuasa setiap hari Jumat. Mari kita bertekun dan bertumbuh di dalam Tuhan. Shalom pria Bethlehem. Bagi yang mempunyai talenta bernyanyi dan ingin melayani pelayanan di bidang singer, dapat menghubungi Saudari Luciana. Selanjutnya kami sampaikan info komsel gereja. Mari Bapak Ibu semua bergabung bersama kami dalam ibadah komsel dan kita bertumbuh bersama di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan komsel dewasa muda akan diadakan setiap hari Senin pukul 19.30 malam. Berikut info persepuluhan di Bethlehem Grand Chorus. Bagi Bapak Ibu, saudara dan saudari yang memberi persepuluhan via transfer, dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar ini. Demikianlah info Bethlehem sepekan. Sehat selalu untuk kita semua. Dukung terus program gereja kita. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Yang terakhir, Anda bukan orang asing, kita adalah keluarga ada di tempat ini. Ada yang pertama kali hadir? Yang pertama kali hadir? Gak ada saudara kekasih. Oke, saudara kasih dalam nama Yesus, saya jemput kita bangkit berdiri semuanya. Berfirmanlah Tuhan bagi kami Tuhan hari ini. Hanya karena besar kasih setiamu bagi kami Tuhan Yesus, sehingga kami dapat beroleh hidup yang kekal. Kemarakan aku
ketika kita renungkan pujian ini, saudara, benarlah kasih Tuhan tiada terukur dan tak terhingga. Segala kebaikan yang kita berikan, segala pengorbanan yang kita berikan tidak seberapa dibandingkan kasih Kristus, saudara. Betapa Engkau baik bagi kami, ya Tuhan. Oh, rala makasakaya. Mari kita bersyukur kepada Dia yang baik itu. Kita bersyukur kepada Allah yang luar biasa itu, yang mau mati bagi kami, Tuhan. Pengorbananmu yang begitu indah, yang begitu dalam dan begitu luar biasa, Tuhan. Oh, ralayala magosakaya rayala. Kami bersyukur buat kasih setiamu, Tuhan. Buat kebaikan demi kebaikan yang kami terima sepanjang hidup kami, Tuhan. Buat kebaikan dan anugerah yang Kau berikan dalam hidup kami bersyukur, ya Tuhan. Orala makasakaya la bakasikiara ya la 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 bakase. Kami bersyukur kepada Allah yang hidup. Kami bersyukur. Ya la la ya la ya la ya la la. Kami bersyukur, ya Tuhan. Begitu besar kasih-Mu, begitu besar kebaikan-Mu, begitu anugerah-Mu terlalu besar, Tuhan, dalam hidup kami. Oh, la la ya la ya la ya la ya la ya la ya la 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 la. Jamah setiap hati kami, ya Tuhan. Jamah setiap hati kami, ya Yesus. Ya la la ya la ya la 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 ya la ya la ya la ya la. Ya la la baga ya la ya la ya la baga sekaya la baga sini. Terima kasih, Tuhan. Kebaikan demi kebaikan, anugerah demi anugerah yang Tuhan beri buat kami cukup bagi kami, ya Tuhan. Cukup bagi kami, Tuhan. Kebaikan-Mu cukup bagi kami, ya Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami mengucap syukur hari ini, Tuhan. Kami masih diberikan kesempatan untuk datang beribadah. Kami masih diberikan kesempatan untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Kami masih diberikan kesehatan. Kami masih diberikan anugerah demi anugerah yang besar dalam hidup kami, ya Tuhan. Sehingga kami membalas kebaikan-Mu dengan kami datang beribadah, Tuhan. Kami datang beribadah dengan rasa syukur kami kepada-Mu. Kami beribadah karena kami tahu semua kami ada hari ini karena anugerah dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih, Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar Engkau tutup bungkus hamba dengan kuasa darah-Mu, ya Tuhan. Hamba yang sederhana, ya Tuhan, Kau mau pakai. Kau urapi sehingga Tuhan kami pulang tidak sama seperti kami datang, Tuhan. Kasih karunia Tuhan melingkupi kami terus dan terus, Tuhan. Kasih karunia Tuhan tinggal dalam hidup kami berlimpah-limpah dan berlimpah-limpah, Tuhan. Terima kasih, ya Roh Kudus. Terima kasih. Urapi hamba, ya Tuhan. Di dalam nama-Mu, Yesus, kami semua yang percaya, kami siap dengar firman-Mu. Haleluya. Yang percaya semua katakan amin. Oke, tepuk tangan tanggung yang keras. Sudah pada sarapan kan? 1, 2, 3. Buat Tuhan. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk. Saya berharap Bapak Ibu semua kabarnya baik-baik saja. Amin. Amin. Semuanya baik-baik saja. Amin. Amin. Enggak baik kita terkatakan baik-baik saja karena Tuhan baik buat saya dan saudara. Amin. Amin. Hari ini adalah tema kita tentang kasih yang terakhir, saudara, dalam bulan ini. Ya, kita sudah mendengar banyak cerita, banyak khotbah, banyak yang disampaikan hamba-hamba Tuhan yang bagus dan luar biasa tentang kasih. Benar ya? Bagaimana Allah itu kasih, semua banyak yang kita dengarkan. Hari ini, kasih itu biarlah praktek dalam setiap kehidupan kita, amin. Kasih itu kita hidupi dalam hidup kita. Kasih itu kita nyatakan dalam setiap perbuatan kita. Dalam setiap apapun aspek seluruh
seluruh kehidupan kita, kasih Kristus yang ada dalam hidup kita semua. Amin. Percaya saudara, kasih-Nya menguatkan kita saudara, menjalani hari-hari yang enggak mudah. Karena kasih Kristus yang membuat kita kuat sampai hari ini. Kasih Kristus yang membuat kita bertahan sampai hari ini. Kasih Kristuslah yang membuat kita mengingat akan kebaikan demi kebaikan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Amin. Hari ini saya ambil tema hiduplah dalam kasih saudara. Kita mau menghidupi kasih itu dalam setiap kehidupan kita. Ya, kita baca yuk ayatnya, Efesus 5 ayat 2. Kita lihat di layar ya Bapak Ibu. Ya, kita baca yuk. 1, 2, 3. Dan hiduplah dalam kasih sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang Allah bagi Allah. Amin. Tuhan minta kita hidup di dalam kasih Kristus saudara. Kita hidup mengasihi satu dengan yang lainnya. Kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, seperti Kristus sudah mengasihi kita saudara. Dia sudah datang ke dunia untuk menebus saya dan saudara. Biarlah kasih itu kita hidupi dalam seluruh kehidupan kita. Kita mau praktekkan kasih itu, kasih Kristus itu yang begitu dalam saudara. Dia rela mengorbankan dirinya. Dia mau datang ke dunia untuk mengasihi saya dan saudara. Kita yang berdosa, kita yang sebenarnya nggak layak, sebenarnya kita nggak berkenan, tapi kasih Kristus dia mau datang ke dunia untuk menyelamatkan saya dan saudara. Karena kasih-Nya, amin. Karena kasih Dia, saudara. Hari ini kita mau diajarin sama Tuhan. Hidup kita harus seperti Kristus mengasihi saudara. Kasih Kristus itu nyata dalam setiap langkah kehidupan kita. Kasih-Nya yang tanpa syarat itu juga ada dalam setiap kehidupan kita. Kita juga kasih kita kepada orang, kepada Tuhan tanpa syarat saudara. Saya mengasihi Tuhan kalau saya sudah diberkati, no. Saya mengasihi Dia kalau Dia baik sama saya, no. Kasih Kristus tidak pernah memandang wajah kita. Dia tidak memandang rupa kita. Dia tidak memandang betapa hinanya kita saudara. Kasih-Nya tidak memandang rupamu, nggak memandang engkau ganteng, nggak memandang engkau kaya, nggak memandang kamu cantik. Tapi Dia sekalipun kau paling hina sekalipun Dia tetap mengasihi kita, amin. Sama, kita harus belajar mengasihi Tuhan. Kasih itu kita hidupi dalam setiap kehidupan kita. Sehingga kasih itu saudara tanpa syarat kita kasih. Kita mengasihi suami kita kalau dia banyak uangnya, no. Banyak uang, gak ada uang, kita kasih dia, amin. Karena dia teman kita yang udah kita pilih dari awalnya saudara. Suami kita atau istri kita yang mungkin hari ini sakit-sakitan saudara, karena kasih Kristus memampukan kita untuk melakukannya, amin. Kita ingat waktu kita sudah tidak tahan, Tuhan kalau bisa cawan ini lalu daripadaku. Kita nggak tahan dengan sikap suami kita nggak tahan terhadap sikap istri kita nggak tahan terhadap sikap anak kita. Tapi karena kasih Kristus yang sudah mati, yang tidak tanpa syarat itu, kita mau bagikan, kita mau hidupi dalam setiap kehidupan kita juga, amin. Sehingga kita tidak mudah lelah, tidak pernah menyerah tuh. Menyerah saudara. Kalau kasih Kristus tinggal dalam hidup kita, kita ingat kebaikan demi kebaikan. Saat engkau menghadapi banyak orang-orang yang mungkin perlu kasih itu, kita sanggup melakukannya saudara. Bukan sekedar teori saudara. Kalau kasih itu gampang diucapkan tapi sulit dilakukan, benar nggak saudara? Kalau engkau ya saudara, kalau kita misalnya ada orang yang kedukaan saudara, kita mau kasih uang pepau ya, orang bilang ya, uang duka, kita mudah loh, sekali kita kasih, udah kita kasih. Tapi bagaimana kalau saudara kita sakit, berkepanjangan, berkelanjutan, yang harus kita bantu, harus kita topong, apakah kasih kita tetap saudara? Apakah dia membawa keuntungan buat saya? Apakah saya membantu dia? Apa balikannya sama saya? Enggak. Karena kasihnya tanpa syarat. Kita juga mau belajar kasih kita tanpa syarat kepada orang lain. Amin. Mengasihi dia dengan segenap hati karena kita sudah terima kasih Kristus dalam hidup kita. Amin. Oke. Bagaimana kita bisa saling mengasihi saudara? Kita baca yuk.
Nanti ada kesaksian ya Bapak Ibu. Kesaksiannya bagus sekali. Bagaimana kasih Kristus mengubah segalanya, saudara. Sekalipun orang itu paling hina, saudara. Hina sehina-hinanya, saudara. Tapi Kristuslah yang mengubah segalanya karena kasih-Nya. Karena kasih dari pendetanya. Karena kasih Tuhannya. Karena kasih istrinya, dia dirubahkan sama Tuhan. Sehingga dia bisa melayani sampai hari ini. Kebaikan demi kebaikan yang dia terima. Bapak Ibu jangan lihat kiri kanan siapa, saudara. Nanti tunggu ada waktunya. Saya mendengar, saya terenyuh, saudara. Kenapa saya panggil Bapak Stanley ya, saudara? Saya dengar sekarang dia bertobat, dia luar biasa. Nanti deh ini trailer, jadi nanti gak seru ya, saudara. Kalau film kan kalau diceritain gak seru ya, saudara. Nanti aja ya hambanya yang nyeritain ya, saudara. Kita yuk, bagaimana kita bisa hidup dalam kasih? Pertama ya, saudara. Multimedia tolong ini biar cepet aja. Oke. Kita harus rela berkorban, saudara. Tanpa pengorbanan itu hanya kata-kata, saudara. Tanpa pengorbanan kasih itu hanya enak didengar. Kita mau rela berkorban. Kita baca yuk ayatnya. 1 Yohanes 3 ayat 18. 1, 2, 3. Anak-anakku, bila dikatakan kasih, bukan dengan kata-kata atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin. Kasih itu bukan hanya omongan. Kasih itu harus dengan tindakan nyata, saudara. Tindakan yang benar. Kasih itu harus kita lakukan, kita ekspresikan, kita kerjakan kasih itu, saudara. Ya, kalau anak muda bilang kasih, ya, cinta, kasih, dia sayang sama kita, saudara. Lihat aja kalau nggak ada pengorbanannya ya, saudara, bohong. Kalau dia mengasihi, ya paling nggak bawa martabak kayak satu. Pak Roy kemarin ngasih martabak nggak sama istri waktu baru pacaran? Enggak, oh ya, sekarang diperbaikin Pak, belum terlambat. Kalau namanya kasih, kita harus berkorban, amin. Jangan kasih, hanya kasih bilang I love you, aku cinta padamu, nggak ada buktinya. Red. Apa bilang? Red. Buktikan kasihmu, amin. Dengan perbuatan, dengan tingkah laku, dengan apa yang kita kerjakan. Kita rela berkorban demi anak-anak kita, kita rela berkorban mencari uang. Demi anak-anak, demi Tuhan kita mau berkorban buat pekerjaan Tuhan, saudara. Apapun yang kita lakukan buat kebaikan karena kita mengasihi dia, amin. Kalau dengan kata-kata manis didengar, ya cewek-cewek nih apalagi ya, saudara. Jangan gampang mudah dirayu sama laki-laki, saudara. Laki-laki mulutnya manis, kalau manis kelepok-kelepok. Bohong, saudara, kalau nggak ada buktinya. Hari ini kita mau sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima kasih Kristus, saudara. Bukan sekedar omongan, kita mau rela berkorban bagi banyak orang, amin. Rela berkorban, apa yang kau harus mengasihi suamimu, mengasihi keluargamu, mengasihi hamba-hamba Tuhan, mengasihi pekerjaan Tuhan, apapun yang kita rela berkorban. Mungkin rela kita berkorban waktu kita, nggak harus uang, saudara. Kalau engkau hanya bisa memberi dengan waktu, dengan doamu, kau rela siapkan waktu berdoa. Buat orang-orang yang sakit mungkin perlu pertolongan, perlu doamu, kau datang, engkau kunjungi dia, engkau rela berkorban, mengorbankan waktu, saudara. Atau perlu bantuan kita, perlu kita kasih berkat, saudara. Kita relakan supaya semuanya buktinya nyata, amin. Bukti itu nyata dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Kita rela berkorban hari ini bisa beribadah, saudara. Kita menyiapkan waktu kita karena kasih Kristus sudah memberkati hidup kita. Kita boleh ada hari ini karena kasih Kristus, sehingga kita rela berkorban, saudara. Kita sampai hari ini beribadah, kita menyiapkan waktu dengan sungguh-sungguh, itulah pengorbanan kita. Itu gak seberapa, pengorbanan Kristus jauh lebih dari segalanya, amin. Dia berikan nyawanya bagi kita, saudara. Kalau kita uangnya aja kita korbankan susah, saudara. Apalagi nyawa kita buat orang lain. Oleh sebab itu, mari setiap kita mau
mengambil bagian setiap kita berkorban. Rela berkorban, saudara. Susah nggak saudara berkorban? Susah. Karena dasarnya manusia itu apa, saudara? Egois dan pelit, benar nggak? Tapi karena kasih Kristus yang memampukan kita. Kita ingat saat kita susah, saudara. Kita ingat, Tuhan berikan saya kemampuan untuk melakukannya. Amin. Berikan saya melakukannya, untuk kasih itu saya nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, saudara, kita selain rela berkorban seperti Kristus yang sudah berkorban bagi kita, saudara. Yang kedua, kita berani melepaskan hak kita, saudara. Kita baca yuk 2 Korintus 8 ayat 9. 1, 2, 3. Nah, kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, amin. Tuhan Yesus yang kaya itu, saudara, yang Allah itu melepaskan haknya sebagai kealahannya, saudara. Dia datang ke dunia supaya engkau dan saya diselamatkan karena kasih-Nya. Saudara, melepaskan hak itu gak gampang loh, saudara. Tadi Bu Yanti bilang kalau melepaskan hak kita aja pakai sepatu haknya 2. Saat hak itu lepas 1, saudara, jalannya apa, saudara? Becok, pincang, saudara. Tapi Tuhan mau. Kita mau belajar seperti Kristus mau melepaskan haknya buat kita, saudara. Kita juga mau belajar melepaskan hak kita, saudara. Mungkin ada orang yang perlu bantuan, ya kita harus lepaskan, kita relakan, saudara. Amin. Susah, Bugem. Susah. Saya tahu susah, saudara. Karena itu juga saya alami dalam hidup saya. Saya harusnya sebenarnya tidak mau menyaksikan ini, tapi saya harus saksikan, saudara. Melepaskan hak tidak mudah, saudara. Tanpa kebaikan, tanpa kasih Kristus gak gampang. Saudara, saya pernah kesaksian ya, bahwa keluarga saya ada yang sakit. Dan sekarang sudah diketahui kalau dia sakit kanker paru-paru, saudara. Saya 6 bersaudara. Saya anak nomor 5, saudara. 2 cici saya sudah janda. 2 kakak saya tidak bekerja. Dan yang 1 sakit, saudara. Dan 1 adik saya sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja karena ekonominya juga merosot, saudara. Dia usaha sampai dijual-jualin karena pandemi, dia akhirnya susah lah. Jadi yang membantu kakak saya adalah saya dan inisiatif dari cici saya yang paling gede, saudara. Waktu itu cici saya masih semangat, waktu belum tahu kakak saya tuh dipikir sakitnya cuma sebentar. Ya mungkin sebulan, oke lah kita membantu. Ya, kalau membantu sebentar yang saya bilang, kalau ada kedukaan kita kasih gampang, saudara. Kasih kita belum kelihatan benar-benar murni, saudara, waktu saat itu. Tapi saat itu, kalau itu terus-menerus kita lakukan, saudara. Saya pun sebagai hamba Tuhan, saudara. Saya bilang, Tuhan, cici saya sudah menyerah untuk mengobati, membantu. Hanya membantu sedikit-sedikit, karena dia janda, saudara. Dan juga dia dapat dari anak-anaknya, saudara. Saya tersungkur di bawah kaki Tuhan, saudara. Tuhan, gimana ini? Gimana ini? Saya nggak sanggup, Tuhan. Saya nggak bisa, saya nggak mampu. Saya mana mungkin bisa menghidupi keluarga kokoh saya bilang. Tuhan tidak membela saya, saudara. Karena kasih-Nya yang begitu besar dan luar biasa itu, saudara. Bahkan dia bilang, bukankah engkau sudah menerima banyak daripada aku? Masa engkau tidak bisa? Manusia saya berkata, saya harus sekolahin anak saya, Tuhan. Tuhan bilang, tenang anakku, dalam tanganku, bukankah aku yang berkuasa? Gak usah kamu pikirkan. Itu yang menguatkan saya, saudara. Itu yang membuat saya hari ini bisa bersuka cita, bisa memberi. Saya bisa melepaskan hak saya. Kalau saya hitung-hitung, saudara, banyak, saudara. Tapi Tuhan yang memampukan.
memampukan saya dan saudara. Amin. Kalau tanpa kasih Kristus, saudara, kita sulit untuk berbuat kasih loh, saudara. Benar nggak? Karena kasih Kristus yang saya terima dari Allah Bapa, kasih Kristus yang meneguhkan hati saya di dalam doa saya, saudara, membuat saya tetap bersuka cita. Bahkan saya perhatikan terus, saudara, kamu udah makan belum? Ada uang nggak buat makan? Tuhan mengingatkan saya, saudara, dia saja mau ngontrak tidak ada uang. Kenapa kamu sulit berbagi, saudara? Saya berbagi bukan karena saya hanya berpikir secara logika, saudara. Tapi ketika Tuhan hadir dalam hidup saya, Tuhan memampukan saya, Tuhan menguatkan saya sehingga saya bersuka cita. Sehingga hari ini, saudara, dia minta uang, saya kasih, saya transfer, saudara. Saya tidak menghitung-hitung lagi kasih Kristus yang dalam hidup saya terjadi. Sehingga saya bisa bagikan, saudara. Kalau Bapak hidup bilang, oh Bu Hakim kan kerja, gajinya gede. Enggak juga, saudara. Namanya kerja, ada takarannya, benar nggak, saudara? Ada ukurannya orang bekerja. Tapi kasih Kristus yang membuat saya mampu untuk melakukannya, saudara. Saya hanya berdoa, Tuhan, saya hanya bisa beri ini tolong. Walaupun dia mungkin belum bisa disembuhkan, paling nggak dia mengenal Kristus, saudara. Amin. Bagaimana dia bisa mengenal Kristus kalau saya sebagai hamba Tuhan tidak bisa memberikan kasih saya kepada dia, saudara? Dia sudah diradiasi, saudara, 2 kali. Saya bilang, gimana hasil radiasinya? Apa reaksinya? Dia bilang, enak, Kim. Saya nggak bisa makan. Saya cuma bisa makan buah. Yang bikin saya menangis, saudara, saya hanya bisa makan buah. Udah, kamu beli buah mahal, katanya. Betapa sedihnya hati saya, saudara. Tanpa pikir panjang, karena kasih Kristus yang sudah meneguhkan saya sanggup melakukan. Saya langsung transfer, beli buah. Saya tidak menceritakan kebaikan saya, tapi saya menceritakan bahwa saya bisa karena Kristus. Amin. Secara ukuran manusia saya nggak bisa, saudara. Tapi ukuran Allah membuat kita berhasil bisa melakukan kasih itu, saudara. Karena manusia sifatnya pelit, saudara. Benar nggak? Dari sononya. Tapi karena kasih Kristus yang memampukan kita untuk baik. Amin. Mungkin hari ini ada orang yang membutuhkan pertolonganmu. Jangan bilang kau tidak punya apa-apa. Tuhan ingatkan betapa banyak yang masih Tuhan beri buat engkau dan saya. Kan? Dia masih berikan saya pekerjaan untuk saya bisa bekerja, berbagi buat orang lain. Jangan kau bilang, Tuhan, aku mengasihimu. Relakan kau membagikan berkat itu bagi orang lain, saudara. Perlu kerelaan hati seperti Tuhan rela bagi kita. Amin. Kalau kita sadari, saudara, enakan diberi atau memberi, saudara? Enakan diberi loh, saudara. Enakan memberi, sorry. Enakan memberi apa diberi, saudara? Memberi. Jangan sampai kita senangnya diberi, saudara. Enakan memberi. Kalau diberi orang, saudara, ada ukurannya, ada batasannya. Saya yakin jemaat GBI Bethlehem sukanya memberi. Amin. Sukanya mengasihi, mencintai Tuhan, mengasihi sesama. Sukanya memberi, saudara. Kita kalau sudah memberi, saudara, hati senang, sukacita karena Kristus. Kalau diberi orang, saudara, senang sih. Kita senang kalau diberi. Bagi kasih oleh-oleh, senang ya. Ya udah, itu kan senangnya doang ya, saudara. Coba kita berlomba-lomba semuanya, saling memberi, sukacita. Kayaknya surga ada di sini, saudara. Amin. Saya berdoa, kita semua suka-sukanya adalah kasih. Kesukaannya adalah saling memperhatikan satu dengan yang lain. Kesukaannya adalah cinta akan sesama, saudara. Saling mempedulikan satu dengan yang lainnya. Amin. Yang ketiga, saudara, kita mau mengalah. Kasih itu harus mengalah loh, saudara. Kita baca yuk
Matius 5 ayat 39 sampai 41. 1, 2, 3. Amin. Kita harus saling mengalah. Suami istri harus saling mengalah. Orang tua sama anak harus saling mengalah. Nggak usah orang tua didebatin, nggak usah anak didebatin. Kalau menurut pikiran dia benar, ya udah, kita mengalah. Amin. Kristus juga mengalah loh. Buktinya apa? Waktu Yohanes dia dengar dibunuh, ya saudara, dibunuh, Yohanes dibunuh, Yesus tuh nggak datang lo kucuk-kucuk. Mana siapa yang bunuh? Dia nggak tahu gua siapa. Tuhan nggak seperti itu, saudara. Dia pergi, dia jauh, dia pergi ke kota yang lain, saudara, untuk memberitakan kebenaran firman. Sama kita, karena Bapak kita seperti itu, kita juga harus seperti itu. Amin. Suami istri mengalah satu dengan yang lainnya. Amin. Kalau ada yang satu tinggi tensinya, yang satu direndahin, saudara. Satu do, satu re. Jangan dua-duanya do. Akhirnya berantem. Karena kasih itu harus saling mengalah. Ya udahlah, mungkin dia lagi stres. Ya udahlah, mungkin dia banyak kerjaan. Ya udahlah, mungkin dia lagi sibuk. Ya udah, kita ngalah aja. Ngalah itu enak, ngalah itu damai. Amin. Ngalah itu sukacita, saudara. Yang terakhir, saudara, berikan kasihmu. Berbagi kasih, saudara. Kita baca yuk, 1 Yohanes 4 ayat 19. 1, 2, 3. Kita Amin. Amin. Kita bisa memberikan kasih kita karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang baik itu sudah memberikan kasih-Nya kepada kita, sehingga kita bagikan. Makanya kalau orang Indonesia bilang terima kasih, terima dari Allah Bapa, kasihkan kepada sesama. Amin. Terima kasih dari Tuhan Yesus yang baik itu kita bagikan kepada orang lain yang membutuhkan. Terima kasih kita berikan pada orang yang papa, pada orang yang menderita, pada orang yang memerlukan pertolongan. Karena tanpa kasih Kristus kita tidak bisa melakukannya, saudara. Tapi dengan kasih Kristus, engkau dan saya sanggup melakukannya. Karena Dia yang tidak memandang rupa kita, yang Dia tidak memandang betapa hinanya kita, tapi Dia begitu mengasihi kita. Sekalipun engkau dan saya mungkin jatuh, berdosa, Dia tidak pernah menghakimi engkau dan saya. Engkau belum bisa ini dan itu, Dia tidak pernah menghakimi kita. Tapi Dia tetap mau menunggumu sampai engkau bertobat, sampai engkau kembali ke jalannya. Amin. Tuhan berkati ya. Kita mau dengarkan kesaksian dari Bu Yanti. Saya persilakan Bu Yanti. Bu Yanti ini adalah hamba Tuhan di GBI Bethlehem Taman Kencana, saudara. Dia adalah teman saya juga waktu saya sejak remaja ya. Dia cantik benar ya, saudara. Cantik gak, saudara? Kayaknya cocokan Bu Yanti yang khotbah dari saya. Dia duduknya di situ, dia ini nggak enak kalau dipikir dia yang khotbah, saudara. Jadi dia melipir ke sana. Dia lebih senior dari saya, saudara. Dia full timernya keren. Kalau kita dengar khotbahnya, dia kerennya banyak banget, berkorban, saudara. Sampai dia mati-matian lah all out dia sama Tuhan, bener. Saya minder, makanya bener Bu Yanti bilang rumah nanti di surga VVIP, bener, saudara. Saya nggak tahu di mana ya, saudara. VIP juga. VVIP ya, mudah-mudahan sama ya kita ya. Kita mau VVIP, saudara. Berkorban. Dia, saudara, saya dengar kesaksiannya luar biasa. Karena saya tahu itu terjadi karena kasih Kristus ada dalam hidupnya. Dia menangani banyak kasus, saudara. Banyak orang-orang bermasalah yang dia tangani. Dia rela berkorban waktunya. Sampai Pak John ya,
Wah, tengah malam ya Pak John, pagi-pagi dibangunin untuk nganter ini jiwa, saudara. Saya sedikit minder sama Bu Yanti, saudara. Wih, pengorbanannya keren. Wah, bener. Kalau VVIP udah nggak ragu lah saya. Bener. Kita dengar kesaksian Bu Yanti ya. Silakan Bu Yanti. Beri kemuliaan bagi Bapak Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Yang mau kesaksian bukan aku yo. Kalau saya tuh udah semua saya ceritain ya. Bahkan dari gali kubur sama tutup kubur juga udah saya ceritain. Saya berdiri di sini, saya bawa anak rohani saya, adik saya, ada Bung Stanley dan Kak Lasmi. Mereka saya kenal kurang lebih 10 tahun yang lalu, 11 tahun yang lalu ya. Pas mau menikah. Istrinya Lasmi ini boleh maju deh ke depan ya, sambil saya ngomong supaya netral dulu ininya mereka ya. Sambil netralin, saya perkenalkan dulu ya. Lasmi ini namanya Lasmi. Mereka tuh Lasmi ini dari keluarga ketat non Kristen. Jadi ikut Bung Stanley. Bung Stanley ini Kristen sejak memang keluarga Kristen gitu. Nah dia menikah ikut Bung Stanley, jadi Kristen. Nah Kak Lasmi ini ikut jadi Kristen karena suaminya Kristen begitu. Tetapi apa dikata yang dia harapkan untuk bimbing jadi imam di keluarga tidak dia dapatkan. Nanti kita dengar kesaksiannya. Saya hanya prolog aja supaya dia netral dulu ya. Kurang lebih sedikit Kak Yanti, saya mau tanya itu Kak Yanti bisa lakukan karena apa? Iya, ya karena kasih tadi, kasih yang nyata. Tema kita tahun ini kasih yang nyata ya. Begitu saya tuh jangan tanya-tanya, nanti saya jadi nangis. Saya melihat pengorbanan Tuhan yang luar biasa. Memang saya lahir dari keluarga Kristen, juga penginjil. Opung saya tuh penginjil, juga kumpulin orang-orang di rumah. Saya SMP baru tahu kalau anak mama saya tuh cuma kami, nggak banyak. Karena dari kecil udah dikumpulin banyak. Saya pikir anak mama saya semua. Nah dari situ mungkin ada saya perlihatkan dari kecil ya. Nah sampai di sini saya mengambil diri tubuh game jadi full timer. Memang saya orangnya belajar setia ya, komitmen. Jadi ibarat orang tuh kalau berenang, kalau belum tenggelam ya jangan pulang gitu. Jangan datang ke kolam renang hanya injak-injak pulang. Dan saya sebagai full timer juga melihat karya Tuhan yang begitu luar biasa dalam keluarga kami ya. Termasuk dapat suami yang baik-baik lah ya. Tadi waktu Bugem di poin yang ketiga mengalah, saya ingatkan dia jangan lupa mengalah terus. Supaya kita istri ini panjang umur. Juga ada banyaklah berkat-berkat yang Tuhan berikan di keluarga kami. Bugem ya, termasuk anak kami, itu andalan saya. Jadi saya memang melayani enggak main-main gitu loh saudara. Kalau ada kurang-kurang dikit dimaklumin aja ya. Bukan mau berlindung dibilang pendeta juga manusia. Tapi memang saya benar-benar enggak main-main lah. Seperti semalam saya WA-an sama Bugem tuh masih 12:30 kali ya. Itu saya baru pulang. Ada orang juga yang besok saya akan ke Ciputat nanganin, ditangkap polisi hari Jumat malam ya, narkoba. Saudara bukan enggak, selama ini dekat enggak, cuman begitu anaknya ketangkap, ingatnya cuma saya gitu. Ingatnya cuma saya, datang ke gereja jam 12-an gitu cari saya. Untung saya masih di gereja saudara. Udah ke rumah. Nah ini nih mereka nih sama. Jadi saya punya prinsip gini, menunggu kita baik untuk kita melayani itu nggak bakal ketemu. Menunggu kita kudus nggak bakal ketemu. Saya juga mengalami, saya dikasih kesempatan pelayanan bukan karena saya orang baik, tapi disitulah saya dibimbing oleh Bu Gembala sama Pak Gembala yang ada di sini. Kita tuh satu permainan lah ya. Waktu masih muda suka tidur juga berdua begitu. Dan banyak teladan-teladan yang saya lihat dari beliau, juga saya dibimbing dalam hal itu. Saya realisasikan kembali buat anak-anak rohani, terusus untuk seperti mereka-mereka. Kalau orang baik tuh temannya banyak, tapi kalau udah seperti ini siapa yang mau nemenin? Nggak ada saudara ya. Saya mau ceritakan sedikit bagaimana
seorang istri yang rela berkorban, seorang istri yang melepaskan hak, seorang istri yang mengalah, seorang istri yang mengasihi, bisa membuahkan jadi seorang suami yang luar biasa seperti sekarang ini, saudara. Namanya Bung Stanley, ya. Nanti beliau ini berasal dari Ambon, ya. Kemarin katanya udah foto-foto sama Bung Roy. Ternyata saudara tidak tahu. Ternyata keluarga. Tapi pas foto-foto katanya ditanya, kau marga apa? Tahu-tahu seru sekeluarga, ya nggak lupa mungkin. Nah, wajahnya dia ini nih wajah kemuliaan, saudara. Jadi wajah dia inilah yang selalu meluputkan dia dari hadapan polisi. Karena dipesannya ke polisi, orangnya orang Ambon, tangkap. Karena sudah DPO, orangnya orang Ambon, tangkap. Jadi polisi udah di depan dia, nggak yakin nih Ambon nih, lepas, saudara. Nanti cerita selanjutnya kita dengarkan, ya. Shalom, ya. Salam semuanya, selamat siang. Terima kasih buat kesempatan siang ini buat Pak Gem dan Bu Gem. Saya bisa kesaksian di sini. Saya mau kesaksian singkat aja, udah siang juga ya ini. Pertama, saya sama suami saya perkenalan dulu, waktu itu udah pacaran, memutuskan untuk menikah di saat itu. Untuk menikah, tapi kan saya dari keluarga muslim, semuanya haji dan ustadz di situ, orang tua pun tidak setuju di situ kan. Kalau mau menikah, ya udah ikut muslim aja. Tapi kalau untuk orang Ambon tuh pantang di situ kan, harus Kristen. Kalau nggak ikut Kristen pasti keluar dari keluarga. Sama sih, saya juga dari muslim, kalau nggak ikut muslim ya udah saya lepas sampai sekarang gitu kan. Jadi saya datang ke gereja itu, ketemu dengan beliau, Kak Yanti. Terus saya bilang, begini Kak, saya mau menikah. Dia bilang, Kak Yanti, kamu menikah? Iya. Kamu dari mana? Asalmu mana? Saya orang Jawa Kak, tapi saya muslim. Kalau kamu menikah, sarannya kalau orang Kristen itu harus dibaptis. Katanya, oh ya Kak, saya nggak apa-apa, saya dibaptis aja. Dan dibaptis, saya ketemulah sama Bapak Gembala Jim di situ. Sama beliau saya dibaptis. Waktu itu udah dibaptis, diputuskanlah saya menikah. Waktu itu tanggal 21 Mei. Ikutlah saya dengan suami saya menikah. Di situ diputuskan setelah menikah. Saya waktu itu dimimpikan di situ. Mimpi itu saya bertemu dengan Tuhan Yesus, karena saya udah pilih Tuhan itu adalah Tuhan Yesus, itu pilihan saya, hidup saya sekarang. Saya dengan suami saya di situ. Saya mimpi itu ada badai, banjir besar di situ. Banjir besar itu melanda semua itu di situ, tapi di situ cuma saya dan suami saya yang nggak kena banjir. Saya lari dengan suami saya, tolong saya bilang. Saya lari, saya lari ke masjid. Kalau orang muslim tuh, ya Allah tolonglah saya di situ. Tapi di situ kok nggak ada pertolongan, nggak ada pertolongan sama sekali. Karena saya mungkin udah ikut Kristen kali ya. Dari situ saya lari lagi. Kata suami saya, berdoa sama Tuhan. Saya berdoa, Tuhan Yesus, tolong saya. Disitulah datang orang berjubah putih. Jubah putih semua itu, aku nggak tahu itu siapa. Di situ saya harus sebut Tuhan, tolong saya Tuhan Yesus. Disitulah saya ditolong, saya dan suami saya selamat. Waktu itu saya ikut suami saya, apa yang saya dapat. Suami saya ini sebenarnya bukan orang yang baik. Saya tidak tahu di situ. Dia itu adalah seorang narkoba di situ. Saya nggak tahu kalau dia narkoba. Waktu itu yang ngasih tahu saya omnya. Waktu itu kan, kenapa nih orang nggak pulang-pulang? Saya tanya. Kata omnya di sini, ayo saya dibawa sama omnya. Di situ Komplek Ambon namanya. Komplek Ambon itu di situ dialah pesta, semua orang-orang Ambon, dia narkoba nggak pulang apa semua di situ.
Sampai di situ, inilah namanya komplek Ambon, dia bilang gitu. Oh iya om. Nah dari situ saya kerja, waktu itu masih kerja di kantor, selalu dia datang, Hasmi kamu udah pulang belum? Saya bilang, kamu cepet pulang. Iya saya pulang, saya bilang gitu. Saya pulang, kalau saya telat sedikit, semenit atau 5 menit itu telat, dia apa yang saya dapat? Dia nggak sambut saya karena saya lelah, capek kerja, enggak. Dia cambuk saya sampai biru semua dengan sabuk. Dia pukul saya, dia seret saya. Di situ pada posisi saya lagi hamil di situ. Anak saya yang pertama. Dia tendang saya sampai keluar aja. Tapi puji Tuhan karena Tuhan baik. Di situ selamatkan saya dengan suami saya. Di situ kan. Tapi saya di situ nggak pernah mau menyerah. Biarkanlah suami saya ikuti dengan cara dia, karena suatu saat pasti dia berubah di situ. Pokoknya dia berhari-hari nggak pulang, itu selalu di komplek Ambon. Suatu saat dia jemput saya, dibilang, ayo kita mampir dulu kemana? Ke tempat teman saya. Teman saya apa? Dia ngambil suatu barang itu apa ya namanya, ganja waktu itu. Saya tanya itu apa? Itu jamu dari Ambon dikirim. Dibilang dikirim, saya nggak tahu. Dia tuh bohong sama saya terus. Aku tanya di situ kan ada orang bikin koil, ada koil. Kalau koil tuh tahu saya orang bikin kue kan. Koil itu pakai koil foil ya. Foil itu orang bikin kue di situ. Tapi dia bilang apa? Padahal itu orang nyabu di situ kan. Dia bilang itu orang bikin kue ke saya. Oh ya udah, itu bawa taruh di tasmu. Waktu itu tas gede itu saya taruh tuh di dalam tas. Dan itu saya bawalah pulang. Itu kalau ada polisi saya udah ketangkep mungkin ya. Karena saya nggak tahu, ya udah saya bawalah itu. Saya bawa pulang. Di situ banyak orang-orang Ambon. Dia kasih lah. Itu apa sih? Jamu, orang harus minum itu, harus dipakai begini. Oke lah itu. Nah, nggak pulang lagi, saya tunggu nih orang. Kemana ya? Nggak tahu ya apa, ketangkap itu berapa kali dia ketangkap? 5 kali. Di situ cuman saya ditelepon sama polisi. Saya itu pulang kerja di kantor, apa saya perbuat? Saya sambil jualan sosis, buka warteg. Karena apa yang saya andalkan suami saya ya begini. Saya nggak mungkin, saya punya anak, saya ya kan punya anak, saya andalkan suami saya pasti nggak cukup lah di situ bayar kontrakan, ya kan. Saya ditelepon, dari itu saya tutup langsung, habis jualan sosis itu saya tutup. Kamu di mana? Dia di kantor polisi, ditangkap katanya. Ya udahlah nanti saya tebus, saya bilang gitu. Saya cari uang di situ ada berapa, ya udah saya tebus lah dia keluar. Tapi karena dia mujizat Tuhan itu memang luar biasa buat dia juga ya. Karena dia sampai 5 kali pun masuk, dia pasti keluar. Nggak pernah dia masuk sampai bertahun-tahun atau berapa hari pun tidak di situ. Waktu itu ada omnya ya yang nolong ya di situ, masih ada. Tapi pas terakhir itu dari Kalideres yang paling itu besar itu kamu ditangkap di Polda ya, di Polda itu dari ada polwanya juga di situ. Waktu itu saya diperiksa juga di situ. Dia pesta itu dari semua orang Ambon, orang mana semua gabung di situ. Di situ pada pesta, saya pulang kantor cuma saya suruh masuk dalam kamar. Saya nggak boleh lihat. Dalam kamar malamnya diketok, digedor. Dia bilang, iya tunggu sebentar. Nggak taunya itu apa? Buser dari Polda sama ada polwanya di situ. Saya diperiksa di situ juga. Saya periksa silahkan. Saya nggak takut. Saya bilang, saya nggak takut karena saya nggak ikut dengan apa yang suami saya perbuat di situ kan. Saya berpikir begini, suami saya begitu, kalau saya ikutan begitu mau jadi apa rumah tangga kita? Ya kan, anak-anak kita mau jadi apa di situ? Aku bilang tahan ke prinsip saya, aku bilang gitu. Akhirnya dia ditangkap, polisi cuma bilang dia pukul, dia pakai waktu itu linggis ya, dipukul ini hancur semuanya, dia ininya ya, sama mau dipukul lagi sampai pakai apa? Pistol. Saya cuma bilang begini, jangan Pak, jangan dipukul suami saya. Saya bilang, kalau ada apa-apa dengan suami saya, bapak saya tuntut. Di situ saya bilang begitu. Akhirnya polisi itu nggak pukul dia. Terus polisi cuma periksa. Saya mau periksa, silakan Pak geledah semuanya. Beda, saya periksa kamu juga nggak apa-apa. Saya tes urin pun juga nggak apa-apa. Saya pun saya digeledah di situ. Dia polisi bilang ke saya begini, kenapa sih kamu sama suamimu kayak begitu?
Itu suami saya, Pak. Mau siapapun, kayak siapapun, mau orang siapapun mau bilang apa tentang suami saya, ini tetap suami saya. Ini yang terbaik buat saya. Suatu saat Tuhan pasti pulihkan dia. Saya yakin, kamu nggak takut kalau kamu kena air? Enggak. Saya yakin dengan suami saya itu tidak. Kalau pemakai narkoba, emang dia iya. Itu saya. Akhirnya suami saya lepas dari itu semua tahun 2018 sayang ya. 2018 puji Tuhan dia mulai berubah karena orang tua saya sakit di situ. Orang tua saya sakit karena kita punya kasih luar biasa dalam hidup kita. Saya ambil orang tua saya walaupun waktu itu dia kan gak setuju ya gitu. Saya ambil, saya urusin dari abang saya juga. Saya urusin semua, udah meninggal dia pun sayang ke abang saya, terus ke orang tua saya urusin. Dia meninggal cuma pesan satu begini, jangan tinggalkan Stanley, itu orang baik katanya. Orang tua saya itu bilang, aku bilang iya Ma, aku mau tinggalkan dia. Dia bilang gitu. Terus yang kedua, aku boleh izinin kamu ikut Kristen, ikut dia, tapi satu, jangan tinggalkan gereja, harus tetap ibadah di situ. Iya, saya ibadah, saya mau tetap ibadah. Sampai sekarang pun saya ikutlah pelayanan di situ. Nah, suami saya mulai bertobat. Nanti biarkan suami saya meneruskan pertobatannya ya. Nanti suami saya meneruskan semuanya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih sekali lagi. Kalau lihat gantengnya sih nggak kelihatan orang jahat ya Pak. Sekali lagi terima kasih buat Tuhan Yesus, juga buat Pak Gembala beserta Ibu, udah kasih kesempatan buat kami menyampaikan kebaikan Tuhan di dalam keluarga kami. Emang saya benar adanya seperti yang istri jelasin tadi ya, kejahatannya narkoba, berantem, judi, itu semua saya jalanin, germo, segala macam saya jalanin. Ya. Itu di kehidupan saya yang lama. Secara kasat mata, saya lihat pakai kacamata kehidupan saya yang lama, aduh saya nggak layak kan, nggak sanggup, nggak layak datang kepada Tuhan, nggak layak di mata Tuhan, tapi Tuhan yang layakkan saya. Di mata manusia mungkin manusia melihat dosa saya, melihat pribadi latar belakang saya, tetapi saya yakin Tuhan pakai saya buat jadi berkat bagi banyak orang. Saya adalah biji matanya Tuhan. Nah, kurang lebih 10 tahun hidup saya, rumah tangga kami tidak baik-baik saja karena kehidupan saya yang begitu. Saya suka ringan tangan, kasar sama istri. Pokoknya anak-anak pun malah jadi dampak. Mereka trauma setiap lihat kami berantem. Mungkin Pak Gembala saya sempat ngontrak waktu itu di samping rumah Pak Gembala sama Ibu. Ada berapa tahun kami di situ. Itu kalau berantem udah Pak Gembala udah beberapa kali juga menengahi doain kita sampai berdarah-berdarah. Kalau saya udah mungkin saya namanya orang terpengaruh narkoba itu kan nggak emosionalnya nggak terkontrol, jadi langsung kalau udah cekcok mulut aja saya bisa pukul sampai berdarah-berdarah, kepalanya hampir bocor, hampir bisa saya tarik bajunya sampai robek di tengah-tengah umum. Berdua mau gereja aja, depan gereja mau masuk gereja bisa berantem sampai nggak jadi gereja, pulang saya pukul depan gereja. Iya benar. Setelah saya merasakan kasih Tuhan di dalam hidup saya, baru saya sadar bahwa oh ternyata kasih Tuhan itu begitu besar. Kenapa saya nggak mengasihi istri saya, anak-anak saya, orang terdekat saya seperti Tuhan mengasihi saya. Nah itu, saya melihat kasih Tuhan sangat besar, nyata di dalam keluarga saya melalui istri saya. Ya, mungkin kalau bukan istri yang sabar, saya yakin itu kasih Tuhan yang ada dalam diri dia. Kalau bukan kasih Tuhan, mungkin dia udah meninggalkan saya. Berikut kedua anak saya di saat masih kecil-kecil. Saya lihat juga melalui tangan-tangan hamba Tuhan seperti Kak Yanti dan Bang John. Saya lagi make di rumah aja datang, tahu-tahu datang Kak Yanti nggak bosan-bosan datang, ayo Stanley kita berdoa, ayo. Iya buka konser di rumah kamu kata Kak Yanti. Saya bingung, saya
Yang lihat sih udah tahu datang saya lagi konsumsi itu narkoba, dia, ayo kita berdoa sekarang ya Stanley. Saya jadi waduh. Iya, kalau bukan kasih Tuhan yang ada di dalam Kak Yanti kan nggak mungkin. Dia juga pasti ada, manusia pasti jenuh. Datang besok begitu lagi ketemu saya lagi, ngumpul sama teman-teman, mau dari sipil sampai yang ke itu semua. Jadi di rumah saya buka ruangan itu 24 jam, dari pagi ketemu malam, ketemu pagi lagi. Siapapun yang mau datang saya pecandu sekaligus pengedar, bandar narkoba. Itu saya udah dari umur 16 tahun saya pecandu berat. Dan saya yakin kalau untuk melepas kecanduan saya itu sangat sulit ya. Karena kasih Tuhan lah yang membuat saya sanggup meninggalkan kehidupan saya yang lama. Ya puji Tuhan, sekarang saya sudah tidak merokok, sudah tidak menyentuh narkoba lagi, bahkan merokok pun saya enggak. Puji Tuhan, saya yakin dan percaya itu semua karena Tuhan ya. Dan juga kami sudah memutuskan untuk pelayanan di GBI Taman Kencana sebagai penata layan. Terus saya minta dukungan doa dari Bapak Ibu semua biar kami semakin luar biasa lagi di dalam Tuhan, semakin hebat di dalam Tuhan. Nah, saya terima kasih sekarang ini rumah tangga kami dipulihkan, hidup saya dipulihkan, istri saya dipulihkan, anak-anak kami dipulihkan. Tujuan saya mengikut Tuhan saya untuk membalas kasih setia Tuhan dalam kehidupan saya, bukan karena materi itu nomor 2 ya. Kalau materi buat saya itu nomor 2. Yang pertama yang penting hidup saya dipulihkan dulu. Grogi ya Pak? Tidak, sedikit aja. Ya, karena tujuan saya itu, jangan kita mengejar berkatnya dulu, kejar dulu sumber berkatnya. Kita kejar Tuhan, maka segala sesuatu bakal ditambahkan kepada kita. Semenjak hidup saya dipulihkan, Tuhan juga memulihkan ekonomi kami. Puji Tuhan, kami dipercayakan untuk mengembangkan bisnis laundry dan juga isi ulang. Galon isi ulang. Kurang lebih sekarang udah ada 4 titik, 4 cabang. Saya sekarang sembari saya jual beli kendaraan roda 2. Itu semua karena kasih Tuhan. Terima kasih buat Pak Stanley, Kak Yanti dan Bu Lasmi. Saya tahu itu semua bisa dilakukan karena kasih Kristus. Amin. Tidak pernah saat engkau lemah, saat kita semua lemah, ingat kasih Kristus. Dia tidak pernah menghakimi kita, saudara. Sehina apapun kita, Dia baik bagi kita. Amin. Terima kasih buat Bapak Ibu semua. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita perlu aliran kasih itu, saudara. Dan kasih itu mengalir terus dalam hidup kita. Sehingga saat engkau lemah, kau ingat kasih Kristus. Saat engkau tak berdaya, ingat kasih Kristus. Siapapun kau dan siapapun saya, Dia terima apa adanya, saudara. Dia sungguh mengasihi kita. Bila kita juga mau mengasihi Dia, mengasihi sesama. Karena kasih Kristus cukup bagi kita semua. Tuhan berkati, mengalir kuasa. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku.
ya Tuhan. Kalau kami ada hari ini karena kasih Kristus dalam hidup kami, dan kami bisa melakukan ini dan itu karena kasih Kristus. Tidak ada lagi kesombongan dalam hati kami ya Tuhan. Semua kami lakukan karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami, dan kami mau bagikan kasih itu buat banyak orang ya Tuhan. Mampukan kami untuk melakukannya, sehingga kasih Kristus, kebaikan Kristus nyata dalam setiap kehidupan umat-umat-Mu, jemaat-Mu GBI Bethlehem Great Police ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah semuanya kami bawa hanya untuk kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu. Terima kasih. Kita lakukan pujian ini sekali lagi dan serahkan kepada hamba-Nya. Mengalir. Mengalir kasih dari tempat ini. Mengalir kasih dari tata hari ini kami diajarkan tentang bagaimana kami hidup di dalam kasih Kristus. Bukan sekedar teori, bukan manisnya kata-kata, tapi nyata dalam perbuatan kami. Berkati hamba-Mu yang sudah jadi berkat bagi kami, berkati kami yang mendengar supaya bisa melakukannya. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk. Oke, puji Tuhan saudara-saudara. Terima kasih buat Ibu Pendeta Pembantu Bongkimwa, Tuhan memberkati. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang sudah hadir siang hari, Tuhan memberkati. Terima kasih yang masih live streaming, Tuhan memberkati ya. Saudara, ada satu tambahan pengumuman kita siang ini. Hari Kamis besok, tanggal 28 itu hari merah. Kaum pria itu ada ibadah padang ya. Kaum pria ada ibadah padang. Ibadah padangnya saudara-saudara di Lembang, di Bandung. Jadi saudara yang sudah daftar, saudara yang sudah beres administrasi, tolong 4:30 ada di tempat ini pakai baju kuning. Pakai baju apa? Kuning. Istri-istri tolong ingatkan kalau pagi itu suamimu keluar pakai baju hijau, suruh ganti. Pakai kuning ya. Ingatin bajunya harus kuning ya. Kenapa? Memang itu seragamnya. Tolong hadir di tempat ini supaya kita tidak terlambat, karena tempat kita ibadah padang cukup jauh di Lembang ya. Perkiraan jalan mungkin 3 sampai 3,5 jam. Karena kita bawa bus yang besar. Saudara-saudara, di sana kita kayaknya daripada acara, daripada ibadah, daripada segala sesuatu lebih banyak makannya. Karena katanya makannya 3 kali di restoran lagi, bayarnya cuma 200, makan 3 kali, wah luar biasa ya. Tolong ibu-ibu ingatkan, untuk hari itu ibu-ibu harus ikhlas. Saudara-saudara, nggak usah tanya, nggak usah lihat itu air sudah diisi, itu bak sudah dibersihin, nggak usah tanya begitu. Biarkan hari itu suamimu ibadah padang ya. Lalu jangan balas dendam juga, saudara. Kita juga bisa gitu, enggak? Saya mengingatkan saudara-saudara yang sudah daftar, oke, ada 55 peserta. Sama supir 1, sama kenek 1, berarti kita 57 orang, ya. Nanti kita akan ada di sana di Bandung. Tolong diingatkan. Jadi kalau hari itu diingatkan saja untuk pakai baju kuning, ya. Itu saja saya sampaikan sekali lagi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Udah saya pikir nggak ada. Yuk kita bangkit berdiri yuk, sama-sama memuji Tuhan. Mari saudara-saudara kita agungkan Tuhan dengan satu pujian. Katakan kami memuji kebesaran. Ajaib Tuhan.
Yesus, kami berterima kasih atas pimpinan-Mu dalam ibadah kami sampai selesai. Orang-orang yang mengambil bagian dalam pelayanan, kami percaya Tuhan memberkatinya, sehingga jeripaya mereka tidak sia-sia. Tuhan, aku berdoa, berkatilah keluarga besar GBI Bethlehem Grand Poris, ke dalam tangan-Mu aku serahkan. Jika ada di antara kami yang sakit, sembuhkan kami. Jika ada di antara kami lemah, kuatkan kami. Jika ada di antara kami putus asa, beri kami semangat dan pengharapan. Jika ada yang kekurangan, Tuhan berkati kami, bahkan sampai mengalami kelimpahan. Orang-orang bekerja, Tuhan memberkati pekerjaan-Mu. Orang-orang dagang, Tuhan memberkati dagangan-Mu. Orang punya usaha bisnis, Tuhan memberkati usaha bisnis. Apapun profesimu yang berkenan di hadapan Tuhan, aku berdoa, Tuhanlah yang memberkati. Jika ada di antara kami yang sudah lama berdoa dan Tuhan belum jawab, jawablah hari ini Tuhan, supaya kami tidak menjadi lemah. Pulihkan negeri kami, pulihkan bangsa kami, berkati ekonomi bangsa kami, supaya makin hari makin baik. Cuaca yang panas Tuhan, kabut yang ada di mana-mana, polusi yang semakin tinggi, kami minta Engkau menjagai umat-umat-Mu, menjagai bangsa-Mu, supaya tidak terserang sakit penyakit apapun Tuhan. Aku berdoa, pulihkan ekonomi bangsa makin hari makin naik. Berkati semua pejabat negeri, berkati semua menteri, berkati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden. Berkati juga tahun-tahun politik yang akan kami jalani, kami hadapi. Biar semua berjalan dengan baik, sehingga kami bisa punya pemimpin pengganti, pemimpin yang baik, pemimpin yang nasionalis, pemimpin yang bisa mengayomi semuanya. Kami percaya bangsa kami Indonesia akan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kepada-Mu lah kami berserah. Tuhan, sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Sertai perjalanan kami, tibakan kami dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, mari angkatlah kedua tanganmu di hadapan Bapa di surga. Kami mengangkat kedua tangan kami sebagai tanda kami berserah kepadamu. Ulurkanlah tanganmu yang penuh dengan berkat dan kuasa itu, supaya kami Tuhan punya otoritas dan kami pun diberkati. Pulanglah, bawalah kebenaran firman yang kita dengar, bawa juga berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, kekuatan, dan damai sejahtera datangnya dari Roh Kudus melimpah atas kehidupan kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Sampai ketemu minggu depan.